jalan di kehidupanmu. Kau letih, kau penat, kecewa, gentar hatimu menghadapi semua, dan tak pernah kau temukan jawabnya. Meskipun telah kau coba dengan kuatmu, tapi semuanya tak berarti, walaupun dengan segala tangis dan air. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita jumpa kembali untuk bersama-sama menyatukan hati kita, mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa permohonan kita kepadanya yang adalah pemilik kehidupan kita. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita mohon kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena saat ini kami masih diperkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kekuatan penyertaan Tuhan untuk berfirman kepada kami dan memberikan kepintaran sehingga kami mampu mendengarkannya dan memahaminya. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan panjang, pergumulan besar, pergumulan yang berat tentu dialami oleh banyak orang yang hidup di dunia ini. Demikian juga halnya dengan Nabi Elia. Perjalanan panjangnya, pergumulan beratnya, senantiasa menyertai dia untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menemani dia. Walaupun terkadang di saat-saat kesulitan yang begitu besar yang dia rasakan, dia selalu berseru kepada Tuhan. Dan kadang-kadang pada detik-detik terakhir penderitaan itu, Tuhan memberikan pertolongannya. Demikianlah yang terjadi dalam diri Nabi Elia. Pada saat ini dia berlari, dia pergi dalam kefrustrasiannya, dalam ketakutannya, dalam rasa kalut, penderitaan dan pergumulan yang dia rasakan. Sehingga dia katakan kepada Tuhan, lebih baik aku mati. Dan pada akhirnya dia tertidur dan Tuhan menjumpai dia melalui malaikatnya. Tuhan memberikan makanan, Tuhan memberikan minuman ketika dia tidur. Dan Tuhan membangunkan dia untuk menikmati yang Tuhan berikan. Dia tidak perlu mencari jauh-jauh, sudah ada di dekatnya. Dan pada saat itu dia bangun dan dia makan. Sesudah itu dia tertidur lagi. Dan Tuhan membangunkan lagi. Dan Tuhan menyuruh melalui malaikat itu supaya dia kembali makan dan minum. Karena kalau dia tidak makan dan minum, maka tidak cukup kekuatannya untuk menjalani perjalanannya seterusnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemana Tuhan mau dia pergi? Tuhan ingin dia pergi ke gunung Horeb. Dan pada saat itu, dari tempat di mana dia tertidur, 40 hari 40 malam dia harus berjalan. Dan Tuhan memberikan makanan ini dan minuman ini kepadanya untuk menjadi kekuatannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dia katakan di sini, makanan dan minuman yang dia makan, yang disediakan, yang diberikan oleh Tuhan, cukup bagi dia untuk menjalani perjalanannya 40 hari 40 malam lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
apa yang kita rasakan di dalam hidup kekristenan kita pada hari ini, pada saat ini. Apa yang kita rasakan sebagai orang percaya pada saat ini. Apakah ada hal-hal yang tidak menyukakan kita? Apakah yang terjadi dalam hidup kita yang menyukakan hati kita? Bagaimana perasaan kita pada saat ini? Bagaimana perasaan saudaraku sekalian pada saat ini? Adakah sukacita? Adakah kesedihan? Adakah penderitaan? Adakah keluh kesah? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini penderitaan kita sudah sampai kepada puncaknya, sehingga kita putus asa. Mungkin ada orang-orang sampai putus asa, tidak punya semangat lagi. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan dalam kondisi yang demikian. Tuhan akan mendatangi dia. Tuhan akan memberikan apa yang dia perlukan. Tuhan akan mencukupkan kebutuhannya. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang berlipat ganda yang tidak mampu manusia memikirkannya. Seperti yang terjadi dalam Nabi Elia. 40 hari 40 malam dia berjalan cukup dengan makanan yang 2 kali dia makan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah indahnya hidup bersama Tuhan. Inilah nikmatnya menjadi orang percaya. Tuhan senantiasa mencukupkan. Yang tidak kita pikirkan bisa terjadi di dalam hidup kita. 2 kali makan bisa untuk 40 hari 40 malam dalam perjalanan. Siapa yang bisa memikirkannya? Apa arti semua ini? Ternyata di dalam Tuhan bukan karena banyaknya, tapi kalau Tuhan memberkati, semuanya bisa berguna, semuanya bisa berarti, dan semuanya bisa menghidupkan, memberi semangat, memberi kekuatan, memberi sukacita, memberi tenaga, dan sebagainya di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah merasakan bahwa ketika kita merasa terpuruk dalam hidup kita, Tuhan meninggalkan kita. Jangan pernah katakan ketika kita menghadapi pergumulan besar, Tuhan meninggalkan kita. Tidak, saudaraku. Tuhan selalu ada untuk kita. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Kasih sayang Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Pandangan Tuhan tidak pernah terlepas dari hidup kita. Yang penting adalah serahkan semuanya kepada Tuhan. Nyatakanlah segala apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan menjadi sahabat kita. Jadikanlah Tuhan menjadi teman kita curhat. Jadikanlah Tuhan menjadi tempat tumpuan kita untuk menyerahkan seluruh beban-beban hidup kita. Maka kita akan merasakan nikmat hidup bersama dengan Tuhan, dalam bimbingan, dalam lindungan Tuhan di dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita pada hari ini. Dia katakan kekuatan makanan membuat dia mampu berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke Gunung Horeb. Demikianlah hidup kita. Makanan yang datangnya dari Tuhan, makanan rohani, akan memampukan kita terus berjalan menjalani kehidupan ini. Jangan takut, jangan pernah bimbang, karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan melebihi pergumulan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami dikuatkan, kami dimampukan untuk merasakan kebahagiaan sukacita. Karena kami hidup bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Karena kami merasakan melalui firman ini, bahwa dalam segala situasi hidup kami, ketika kami terpuruk, ketika kami putus asa, ketika kami kehilangan akal, ternyata Tuhan hadir untuk kami. Tuhan hadir untuk mengasihi kami. Tuhan hadir untuk melindungi kami dan mencukupkan apa yang kami butuhkan.
Yang penting bagi kami ya Tuhan, mau menyatakan semuanya seadanya kepada Tuhan. Kami mau jadikan Tuhan jadi sahabat terbaik kami. Tempat kami curhat, tempat kami menyatakan seluruh isi hati kami. Kuatkan kami ya Tuhan, mampukan kami, ingatkan kami, sehingga kami selalu datang kepada Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami terus berdoa buat semua saudara-saudari kekasih kami, dimanapun mereka berada pada saat ini, yang menderita karena penyakit, yang di rumah, yang di opname, yang sudah lama sakit, dan yang mungkin masih baru sakit. Tuhan, kami memohon kepadamu, kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Nabi Elia, Tuhan nyatakan juga kepada semua saudara kami ini ya Tuhan. Jamah dia, sentuh dia, cukupkan kebutuhannya, cukupkan apa yang dia perlukan untuk mendatangkan kekuatan dalam dirinya, sehingga dia masih mampu. Dia akan terus berjalan dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan, kekuatan yang luar biasa yang berlipat ganda. Berikan kesehatan kepada mereka, bersihkan mereka dari segala penyakit, terkhusus saudara-saudari kami yang terpapar virus corona pada saat ini, baik yang berisolasi di rumah secara mandiri maupun di rumah sakit. Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami percaya Tuhan mampu menghapus virus ini dalam tubuhnya. Di dalam nama Yesus kami percaya kekuatan Tuhan lebih kuat dari virus ini. Bantu mereka ya Tuhan, kasihani mereka. Berkati semua yang ada dalam tubuhnya sehingga bersih dari virus corona. Dan juga kami berdoa buat setiap orang yang mengalami pergumulan berat, sehingga ada hati yang hancur, ada kekecewaan. Tuhan kuatkan dan hiburkan. Tuhan pulihkan hati mereka sehingga kembali dalam sukacita dan damai sejahtera. Dan juga kami berdoa yang Tuhan pada saat ini untuk setiap orang yang berharap sungguh-sungguh kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan jamah tubuhnya, Tuhan jamah hatinya, Tuhan perhitungkan pengharapannya, Tuhan perhitungkan imannya kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kami ini. Dan kami terus berdoa untuk setiap keluarga-keluarga kami. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga harmonis. Berikan hati yang menyatu untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Dan juga berkati anak-anak kami dalam perjuangannya, dalam studinya, dalam pekerjaannya, dan juga dalam teman hidupnya. Dan juga kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan masa depan yang baik kepada anak kami. Jadikan anak kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang baik, anak yang pintar, cerdas dalam menjalani hidupnya. Masa depan itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan setiap keluarga yang masih menantikan anak di tengah-tengah keluarganya, Tuhan juga memberikan kepadanya dan indah pada waktunya. Inilah doa harapan kami kepadamu. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Maka damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, salam tangguh, salam semangat menjaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia.